Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sukmawati dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Bone, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang individu dan isi pesannya bersifat pribadi. Ditinjau dari sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara 3 atau lebih orang secara tatap muka dan anggota saling berinteraksi satu sama lain. Adapun ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi dilakukan secara tatap muka. Proses komunikasinya bebas tanpa ada aturan secara sistematis. Kedudukan sama atau hampir sama atau tidak ada dominasi pembicaraan. Dan sumber penerima sulit dibedakan karena keduanya bertindak sebagai komunikator sekaligus sebagai komunikan. Dalam hubungan antar pribadi dapat diidentifikasi dengan dua karakteristik penting, yaitu pertama, hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan, sampai pada pemutusan. Dan yang kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalaman hubungan. Dalam pengembangan hubungan, salah satu variabel yang sangat penting dan paling banyak ditelaah adalah daya tarik atau attraction. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi daya tarik, yaitu daya tarik fisik dan kepribadian, kedekatan, pengukuhan, kesamaan, dan komplementaritas. Kelima faktor di atas merupakan daya tarik dalam pengembangan komunikasi antar pribadi. Seorang akan tertarik kepada orang-orang tertentu dan tidak kepada orang lain sesuai dengan daya tarik baik fisik, kepribadian, kedekatan, penghargaan, kesamaan, dan saling melengkapi. Adapun pengembangan dan perusakan hubungan. Adapun alasan-alasan umum untuk mengembangkan hubungan yaitu 1. Mengurangi kesepian. Upaya untuk mengurangi kesepian berusaha menambah banyak kenalan. Ini akan membantu dan dengan ini kita berusaha membina hubungan antar pribadi. Dan yang kedua, mendapatkan rangsangan. Manusia adalah makhluk intelektual dan karenanya kita membutuhkan simulasi intelektual. Manusia membicarakan gagasan, mengikuti kegiatan kelas, dan berdebat tentang interpretasi yang berbeda mengenai sebuah film atau novel. Dengan cara ini, manusia mengasah kemampuan penalaran, analitik, dan interpretasi. Dan yang ketiga, mendapatkan pengetahuan diri. Manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk mengenal dirinya. Melihat diri dapat diketahui melalui orang lain. Persepsi diri sangat dipengaruhi oleh apa yang diyakini dan dipikirkan orang lain tentang diri sendiri. Dan yang keempat, memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Alasan paling umum untuk membina hubungan dan alasan yang dapat mencakup semua alasan lainnya adalah bahwa manusia berusaha berhubungan dengan manusia lain untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Manusia berbagai rasa dengan orang lain mengenai nasib baik dan mengenai penderitaan, emosi atau fisik. Selain pengembangan hubungan, juga terjadi perusakan hubungan. Separuh dari pengembangan hubungan adalah perusakan. Menurunnya hubungan dan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan. Perusakan hubungan adalah
melemahnya ikatan yang mempertalikan orang bersama. Perusakan hubungan dapat terjadi secara berangsur-angsur atau mendadak, sedikit demi sedikit atau ekstrim. Ada beberapa sebab memburuknya hubungan, yaitu sebenarnya alasan untuk membina hubungan, harapan yang tak terkatakan, ketidakpuasan seks, masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, beban, pengorbanan dan kebahagiaan yang tidak adil, melunturnya komitmen baik komitmen keuangan, waktu, dan emosional. Untuk mengatasi konflik dalam komunikasi antar pribadi, diperlukan efektivitas dalam komunikasi, yaitu 1. Keterbukaan. Keterbukaan yaitu kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menanggapi hubungan antar pribadi. Dan yang kedua, empati. Empati yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat berlangsung kondusif apabila komunikator menunjukkan rasa empati pada komunikan. Dan yang ketiga adalah dukungan. Dukungan adalah situasi terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Dalam komunikasi antar pribadi diperlukan sikap memberi dukungan dari pihak komunikator agar komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi. Dan yang keempat, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan dan sikap positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Dan yang kelima yaitu kesetaraan atau kesamaan. Kesetaraan atau kesamaan yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Kelima, efektivitas komunikasi tersebut akan mengatasi konflik pada komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik dengan merancang atau menata dengan baik unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, terutama pada pengelolaan pesan dan memberikan umpan balik yang efektif selama terjadinya konflik. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi komunikasi antar pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.